Di sini saya Alvin Farid, mahasiswa Pascasarjana Fisika ITB, akan mencoba menjelaskan mengenai pengujian modul surya. Pertama-tama kita akan bahas dulu mengapa perlu dilakukan pengujian panel surya. Seperti yang telah disinggung oleh Bapak Rahmat tadi di depan, sertifikasi SNI untuk panel surya itu tidak bersifat wajib. Oleh karena itu, produk panel surya dapat dengan bebas diimpor dan diperjualbelikan dengan bebas meskipun tidak ada label SNI-nya. Oleh karena itu, kita tidak tahu apakah sel surya yang kita beli memang benar-benar lulus uji dan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pabrikannya. Ya, kita perlu untuk memeriksa kesesuaian dari spesifikasi dengan performa realnya di lapangan. Selain itu, pengukuran ini ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang kinerja modul terkait dengan daya maksimum ataupun parameter lain seperti fill factor atau FF. Dan selain itu, pengujian ini juga rutin dilakukan untuk mengecek kondisi penurunan performa dari panel surya seiring dengan berjalannya waktu. Pengujian yang dilakukan untuk mengukur performa dari sel surya itu berupa pengukuran IV atau arus tegangan. Pengukuran ini dilakukan dengan cara mengukur besar arus terhadap variasi tegangan. Pengukuran ini dilakukan pada saat panel surya disinari. Dari pengukuran kita peroleh kurva IP atau kurva arus tegangan ini yang berwarna biru. Nah, dari kurva ini kita dapat beberapa parameter secara langsung. Misalkan arus short circuit atau arus pada keadaan hubung singkat, yaitu pada keadaan sel suryanya itu dihubungkan secara singkat tanpa melalui beban. Yang ditunjukkan ketika kurvanya itu memotong sumbu Y. Nah, kemudian ada lagi parameter lain, yaitu tegangan open circuit atau tegangan pada saat sirkuit terbuka. Untuk menghitung rapat arus per luas areanya gitu kita tinggal membagi aja I-nya dengan luas area dari sel surya. Dari parameter arus dan tegangan tersebut kita dapat peroleh besarnya daya yang dihasilkan dari sel surya terhadap tegangan kerja dari sel surya itu. Yang dapat kita lihat pada kurva berwarna ungu. Terdapat puncak titik pada tegangan tertentu yang memberikan daya maksimal yang dihasilkan oleh sel surya. Nah, parameter lain juga yang dapat kita peroleh dari kurva ini yaitu fill factor atau FF. Yaitu tingkat kekotakan dari sel surya yang dapat kita hitung dari perbandingan antara luas yang dibentuk dari arus dan tegangan pada saat daya maksimum dengan luasan yang dibentuk oleh tegangan open circuit dan arus short circuit. Tingkat kekotakan ini dapat menyatakan performa sel surya yang terkait dengan hambatan dalam series yang dapat dihitung dari minus sepergradien pada kurva IP pada keadaan open circuitnya. Jadi minus dari 1 per kemiringan dari kurvanya pada saat keadaan dekat dengan open circuit. Dan hambatan paralel yang dapat dihitung dari minus sepergradien atau kemiringan dari kurva IP pada keadaan short circuit. Hambatan series ini sendiri diakibatkan oleh pergerakan arus yang mengalir dalam sel surya. Hambatan dari elektroda ke sel surya sehingga hambatan idealnya hambatan series ini bernilai 0 supaya tidak ada energi yang hilang. Nah, sedangkan hambatan paralel itu biasanya diakibatkan oleh kecacatan dari proses manufaktur yang menyebabkan adanya jalur alternatif untuk elektron. Sehingga idealnya hambatan paralel ini bernilai tak hingga. Dari hambatan-hambatan dalam ideal tersebut akan memberikan nilai kekotakan yang mendekati 1. Sehingga semakin besar nilai fill factor ini, maka semakin baik juga performa dari sel surya tersebut. Selain parameter-parameter tersebut, juga ada parameter yang penting dihitung adalah mengenai parameter efisiensi sel surya. Efisiensi ini dapat diperoleh dari menghitung daya yang dihasilkan sel surya dibagi dengan daya yang diberikan dari lampu ataupun matahari. Besarnya daya yang dihasilkan oleh sel surya itu akan sangat bergantung dari intensitas cahaya dan suhu dari sel surya. Oleh karena itu, pengukuran harus dilakukan pada keadaan standar agar hasil yang diperoleh dapat dibandingkan di tempat atau waktu yang berbeda. Pengukuran dilakukan pada kondisi standar
yaitu dengan solar simulator atau cahaya yang memiliki spektrum yang mirip dengan spektrum matahari. Intensitas yang dihasilkan dari lampu ini juga harus memiliki nilai 100 mW per cm kubik dan memiliki spesifikasi spektrum AM 1,5 yang akan dijelaskan lebih lanjut. Sel surya yang diukur juga harus berada pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, gambar ini, dalam grafik yang kanan ini, memperlihatkan spektrum matahari yang berwarna merah dan spektrum dari lampu xenon berwarna biru dan lampu halogen berwarna hijau yang biasanya dipakai untuk solar simulator. Nah, besarnya iradiasi matahari yang sudah dijelaskan tadi di depan oleh Pak Faldi itu berkaitan dengan sudut yang dibentuk dari garis vertikal terhadap cahaya datang dari matahari, di mana Hermes atau AM ini tuh didapatkan dari 1 per cos theta. Nah, pada gambar sebelah kanan ini, dapat buat contoh iradiasi spektral yang diukur di waktu yang sama di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama di daerah Bandung, dan yang kedua itu di daerah di Helsinki, Finlandia. Di Bandung ini AM-nya itu hanya 1 dan di Helsinki ini 1,5, sehingga lebih mendekati standar. Nah, karena di kita itu tidak memenuhi standar untuk melakukan pengukuran, maka biasanya digunakan solar simulator untuk pengukuran itu. Ini adalah contoh dari solar simulator yang standar untuk dilakukan untuk pengukuran IV. Lampunya itu yang dipakai yaitu lampu xenon yang diberikan filter supaya spektrum akhirnya tuh mendekati dengan spektrum AM 1,5. Pada percobaan pengujian IP ini, kita akan coba melakukan pengukuran IP dengan menggunakan lampu LED yang kita rakit dari LED SMD. Nah, kenapa kita menggunakan lampu ini? Karena selain karena solar simulator itu lebih jarang, lebih susah gitu ditemukan, dan kalaupun ada harganya mahal gitu. Solar simulator yang biasanya ada di lab itu luas area dari cahaya yang diberikannya itu relatif kecil karena biasanya hanya digunakan untuk mengukur sel saja. Nah, karena kita di sini akan mengukur modul panel, maka kita gunakan lampu LED yang luas area cahayanya itu lebih besar. Nah, akan tetapi spektrum dari LED itu tidak sesuai dengan standar AM 1,5 yang tadi kita bahas. Oleh karena itu, untuk mengkalibrasinya, kita gunakan sel surya standar yang telah diuji kalibrasi pada keadaan standar. Hasil pengujiannya itu mendapatkan arus pada saat short circuit itu 0,9 ampere dan tegangan open circuitnya 0,9 volt. Ketika sel surya ini disinari dengan standar yang tadi yaitu intensitas 100 mW per cm kuadrat dan spektrum AM 1,5. Pada dasarnya itu pengukuran IV adalah pengukuran arus terhadap variasi dari tegangan kerja dari sel surya itu. Nah, untuk melakukan pengukuran tersebut, kita coba memberikan variasi tegangan, kemudian mengukur arusnya. Pengukuran IV tersebut dapat dilakukan dengan skema rangkaian ini, di mana untuk memberikan variasi tegangannya, kita dapat lakukan dengan cara memberikan tegangan dari power supply, yang ini power supply, kemudian dari power supply itu dihubungkan dengan suatu pembagi tegangan, dalam hal ini rheostat. Nah, dengan menggunakan rheostat sebagai tegangan ini, tegangan yang dihasilkan atau yang dikeluarkan dari rheostat ini merupakan perbandingan dari R2 per R1 tambah R2 dikali dengan tegangan awalnya yang dihasilkan dari power supply. Dengan menggeser rheostat itu, kita akan mengubah besar nilai R2, sehingga akan mengubah tegangan yang kita berikan kepada sel surya. Nah, lalu kita ukur arus yang dihasilkan sel surya terhadap variasi tegangan yang kita berikan. Nah, untuk pemberian cahayanya itu kita gunakan LED yang telah kita bahas tadi. Nah, untuk mengukur arus dan tegangannya itu kita gunakan multimeter standar saja, seperti pada gambar.
Nah, selanjutnya adalah mengenai pengujian modul surya. Nah, ini berikut adalah setup dari pengujian pada modul surya. Dapat kita lihat lampu rakitan SMD-nya. Kemudian sel surya yang kita ukur ini sel surya jenis monokristalin dengan di speknya itu dia menulisnya 10 watt peak. Nah, luasan dari lampu LED tersebut harus minimal menutup keseluruhan dari panel surya. Karena apabila ada sel yang tidak tersinari, sel tersebut berlaku seperti dioda pada umumnya dan akan menghambat arus yang dihasilkan dari sel yang disinari. Nah, karena dia menghambat karena sel panel surya yang seperti ini tuh merupakan gabungan sel surya yang kecil-kecil ini yang dapat kita lihat kan garis-garisnya, gabungan seri dan paralel dari sel surya yang kecil-kecil ini. Nah, kita tempatkan aja lampunya di atas sel surya langsung. Nah, kenapa sangat dekat? Itu karena untuk menghasilkan arus yang sesuai dengan kalibrasi pada sel surya standarnya itu memang harus dekat. Gitu. Nah, kita lihat ketika disinari muncul arus pada saat short circuit-nya. Nah, ketika digeser-geser itu ada perubahan arus short circuit-nya karena pas ketika digeser-geser itu ada bagian dari panel yang tidak tersinari dan kemudian tersinari. Nah, ini power supply digunakan sebagai sumber tegangannya, kemudian dihubungkan pada rheostat sebagai pembagi tegangan. Nah, si tegangan yang dari power supply itu harus di atas dari tegangan open circuit atau VOC dari sel surya yang akan kita ukur. Ini multimeter sebagai pengukur arus yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri sebagai pengukur tegangan. Nah, ketika kita geser rheostatnya itu kita lihat kan dapat ada perubahan nilai arus dan tegangan yang terbaca. Hingga arusnya mencapai 0. Berarti ketika arusnya mencapai 0, tegangan yang kita berikan itu udah sama dengan tegangan open circuit-nya. Nah, lalu kita coba ambil datanya. Datanya bisa diplot di Excel aja. Diplot tegangan dan arus terhadap tegangannya. Diambil aja di sampling gitu. Di awal-awal grafik itu mungkin bisa pergeserannya bisa jauh, tapi nanti ketika sudah mendekati daya maksimum itu kita pelankan pengambilan datanya. Nah, ini data yang kita peroleh. Nah, ini sel surya yang standar yang kita coba ukur menggunakan lampu LED. Nah, kita lihat bahwa arus short circuit-nya sudah mendekati dari spesifikasi yang diberikan dari hasil kalibrasinya. Berikut hasil pengukuran yang telah kita lakukan. Diperoleh beberapa parameter secara langsung seperti ISC sebesar 487 mA. Jika kita bagi dengan luas areanya sebesar 651 cm2, kita dapatkan JSC-nya itu 0,75 mA per cm kuadrat persegi. Nah, lalu kita dapatkan juga VOC-nya, tegangan pada saat sirkuit terbukanya itu 18,03 volt. Dengan mengalihkan arus dan tegangannya tersebut, kita peroleh daya dari setiap titik tegangannya. Nah, dari pengkalian tersebut kita dapatkanlah daya maksimal yang dihasilkan oleh sel surya. Daya maksimum tersebut diperoleh pada tegangan 14,38 volt dan arus 436 mA. Nah, apabila kita kalikan, kita dapatkan 6.269
miliwatt atau sekitar 6,3 watt ya. Nah, ini berbeda kan dari spek yang diberikan oleh pabrikan. Ini spek yang diberikan pabrikannya itu power maksimumnya itu 10 watt. Ada perbedaan yang cukup jauh gitu. 6/10-nya daya yang dihasilkannya dari spek yang diberikan oleh pabrikannya. Nah, dari parameter-parameter tersebut juga kita dapatkan efisiensi dari sel suryanya, yaitu Pmax-nya dibagi luas panel dikali dengan P input-nya. Nah, kita peroleh 9,63%. Selain itu, kita dapat juga kan fill factor-nya 0,74 yang relatif cukup baik dengan RS 4 ohm dan R paralel itu 706 ohm. Nah, karakteristik IP yang dihasilkan oleh sel surya itu juga dapat kita aplikasikan pada solar charge controller yang sebelumnya dibahas oleh di depan itu. Nah, solar charge controller itu terbagi dua jenis, ada PWM atau pulse width modulation atau yaitu modulasi lebar pulsa, dan MPPT atau maximum power point tracking. Pada charge controller jenis PWM, dia hanya bertindak sebagai switch saja. Jadi dia hanya berfungsi untuk mengalirkan dan memutus aliran dari sel surya ke baterai. Jadi dia fungsinya itu hanya memutus dan mengalirkan arus yang dari sel surya ke baterai saja. Nah, pada PWM ini, tegangan kerja pada sel surya itu bergantung dari tegangan baterai yang kita pakai. Misalkan dalam hal ini tegangan yang baterai yang kita pakai itu 12 volt ya. Nah, pada PWM ini tegangan kerja bergantung dari tegangan baterai, sehingga jika kita memasangkan sel surya sebesar 250 watt ini dengan tegangan maksimal di 32 volt dan arus pada saat daya maksimalnya di 7,8 ampere, maka tegangan yang akan diterima baterai ini juga akan 12 volt dan arus sebesar 8 ampere. Karena dari kurvanya juga kan ketika dia 12 volt dia sehingga daya yang diberikan oleh sel surya tersebut hanya 100 watt dari daya input yang diberikan oleh sel surya. Nah, sedangkan pada jenis MPPT ini, selain berfungsi sebagai switch, dia juga akan mencari tegangan kerja sel surya yang menghasilkan daya maksimal atau daya paling besar sesuai dengan namanya maximum power point tracking. Lalu pada solar charge controller ini terdapat juga ini DC to DC converter. Jadi dia akan mengubah daya yang dia dapatkan itu akan tegangannya dia bisa ubah, yang juga akan mengubah arusnya. Nah, dalam contohnya ini sel suryanya memberikan daya maksimal 250 watt dengan pada tegangan 32 volt dan arus 7,8 ampere. Nah, dia ubah atau konversi dari tegangan 32 volt dan arus 7,8 ampere ini menjadi tegangannya menjadi 12 volt dan arus 20,8 ampere. Sehingga daya yang diberikan kepada baterainya itu adalah daya maksimum yang diberikan dari sel suryanya. Sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia seperti pada PWM. Nah, meskipun begitu, PWM tetap memiliki keunggulan yaitu harganya murah. Contohnya yang 10 ampere itu bisa di kisaran 50.000 saja, di mana untuk MPPT itu di atas 500.000. Sehingga meskipun efisiensinya rendah, karena harganya murah ini cocok untuk skala kecil dan cocok apabila sel surya yang digunakan itu memiliki tegangan yang tidak jauh dari tegangan baterainya, sehingga tidak terdapat banyak daya yang hilang. Sedangkan untuk MPPT meskipun efisiensinya tinggi, harganya cukup mahal, sehingga cocok untuk skala besar.
dan jika tempat untuk penempatan sel surya terbatas. Ideal untuk sel surya yang memiliki tegangan jauh di atas tegangan baterai.